Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film John Wick Chapter 2 yang dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh Chad Stahelski dan dibintangi oleh Keanu Reeves, Ricardo Scamarcio, Lawrence Fishburne, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan bagian kedua dari seri film John Wick. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa buka di playlist yang sudah saya buat. Jadi, film keduanya ini mengisahkan John Wick yang dipaksa kembali ke kehidupan lamanya untuk memenuhi sumpah darah kepada seseorang penguasa kriminal Italia. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Tak lama dari kejadian di film sebelumnya, John Wick, si pembunuh legend, melancarkan aksi keduanya dengan melacak mobil Ford Mustang miliknya yang sempat dicuri oleh Yosef Tarasov. Ia berhasil menemukannya di gudang milik Abram Tarasov yang merupakan saudara Viggo Tarasov sekaligus paman dari Yosef. Saat mencoba membawa mobilnya dari gudang Abram, John dihadapkan dengan anak buah Abram yang mencoba menghentikannya dengan menabrakkan mobil mereka masing-masing. Meskipun beberapa kali mendapatkan serangan, pria gigih tersebut berhasil membunuh semua anak buah Abram hanya dengan tangan kosong dan satu buah pastel. John lalu pergi ke ruangan Abram, di mana Abram ingin membalaskan dendamnya ke John karena sudah membunuh saudara dan keponakannya. Namun, John memilih untuk tak membunuh Abram dan malah mengajaknya untuk berdamai. Tentu saja, Abram tidak yakin apakah orang seperti John bisa mempertahankan kedamaiannya atau tidak. John kemudian kembali ke rumahnya dengan kondisi mobilnya yang rusak parah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh anjing pitbullnya yang masih belum diberi nama. Keesokan harinya, John memanggil Aurelio agar membawa mobilnya untuk diperbaiki. Setelah Aurelio pergi, John ke ruang bawah tanah dan mengubur kembali semua senjatanya karena berpikir urusan John dengan Tarasov sudah selesai. Akan tetapi tak lama kemudian, penguasa kriminal Italia yang bernama Santino De Antonio mengunjungi rumah John. Santino secara tiba-tiba memberikan segel perjanjian yang pernah dibuat antara keduanya. Jadi, untuk mengingat di film pertama, sebelum John pensiun dari pekerjaannya, ia diberi misi mustahil oleh Viggo untuk membasmi semua musuhnya. Dalam misinya itu, John ternyata dibantu oleh Santino untuk menyelesaikannya. Dan sebagai gantinya, John bersumpah atas segel dengan sumpah darah untuk membantu Santino jika suatu saat nanti membutuhkan bantuannya. Dan inilah waktunya Santino meminta bantuan ke John untuk membunuh saudari perempuannya, yaitu Gianna De Antonio. Hal ini ia lakukan karena ayah dari mereka memilih Gianna untuk menggantikan posisinya sebagai High Table di Roma. Jadi Santino berniat membunuh Gianna agar posisinya digantikan oleh dirinya. Namun tentu saja John langsung menolak mentah-mentah karena ingin pensiun. Penolakan tersebut membuat Santino marah. Ia pergi dari rumah John, kemudian meluncurkan RPG untuk meledakkan rumah John beserta isinya. Untung saja, dalam kejadian itu, John dan anjingnya berhasil selamat. Tapi tidak dengan semua foto Helen yang hangus terbakar oleh api. John lalu pergi ke Hotel The Continental untuk menemui Winston dan membahas tentang apa yang baru saja terjadi.
Setelah bertemu, Winston menyarankan agar John melakukan apa yang diminta Santino, karena bagaimanapun juga keduanya sudah terikat janji darah yang tak boleh dilanggar dalam dunia kriminal. Jika dilanggar, maka nyawa John akan jadi taruhannya. I have no choice. Karena tak ada pilihan lain, John pun akhirnya menujui tugas dari Santino. Sebelum melakukan tugasnya, John menitipkan anjingnya ke resepsionis Continental yang ternyata bukan bernama Bagong, melainkan bernama Sharon. John kemudian menemui Santino dengan perasaan marah. Ia menanyakan kenapa harus dirinya yang diberi tugas membunuh adik Santino. Santino lalu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membunuh sang adik karena tak tega dan bagaimanapun juga dia adalah bagian dari keluarganya. Maka dari itu, Santino menyuruh John untuk membunuh Gianna. Sebelum pergi, John berjanji kepada Santino bahwa setelah menyelesaikan misi ini, perjanjian darah selesai dan dirinya akan membunuh Santino dengan tangannya sendiri. Misi pun mulai dilakukan. John pergi ke Continental cabang Roma untuk tinggal selama menjalankan misinya. Di sana, John bertemu dengan pemilik Continental cabang yang bernama Julius. John kemudian pergi ke beberapa tempat langganannya seperti toko The Sommelier untuk membeli senjata, kemudian ke Taylor untuk memesan setelan anti peluru, dan juga pergi ke The Cartographer untuk melihat DNA bangunan yang akan ia tuju. Setelah semuanya siap, John menyusup masuk ke pesta perayaan penobatan Gianna. Sedangkan anak buah Santino yang bisu bernama Eres mengamati John dari jarak jauh. Ketika Gianna menggunakan waktu istirahatnya di ruang ganti, John tiba-tiba muncul sambil membeberkan kalau ia dikirim oleh Santino untuk membunuhnya. Gianna tentu saja sudah tahu tujuan Santino, yaitu mengambil alih posisinya, dan setelah itu ia akan menguasai kota New York. Meskipun tahu dirinya akan mati di tangan John, tetapi Gianna memilih mati dengan caranya sendiri. Gianna mulai memotong urat nadi kedua tangannya dan secara perlahan tidak tersadarkan diri di dalam kolam. Akan tetapi, John tetap menjalankan misinya dengan menembakkan satu peluru ke kepala Gianna agar terlihat seperti dibunuh. John kemudian pergi dari ruangan melewati pesta dan bertemu pengawal pribadi Gianna, yaitu Cassian. Keduanya saling baku tembak, tetapi John berhasil kabur lalu masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sedangkan Cassian curiga kalau John sedang menjalankan pekerjaannya. Cassian pun segera pergi ke ruang ganti dan sangat terkejut saat melihat Gianna sudah tidak bernyawa. Di ruang bawah tanah, John bertempur melawan anak buah Gianna. Ia dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua sampai akhirnya datanglah Eres yang diberi tugas oleh Santino untuk membunuh John. Hal ini Santino lakukan untuk menutupi dalang di balik pembunuhan Gianna. Dengan kemampuannya, John akhirnya bisa keluar dan membunuh anak buah Eres. Saat John berjalan di trotoar, ia tiba-tiba ditabrak mobil oleh Cassian. Keduanya pun kembali terlibat duel yang sangat sengit. Dalam perduelan tersebut, mereka terjatuh mengenai jendela Continental Roma. Hal ini membuat perduelan mereka dihentikan oleh Julius karena melanggar aturan Continental. Julius kemudian menyarankan keduanya untuk makan ketoprak di bar agar pikiran mereka tenang. Sesampainya di bar, John menjelaskan ke Cassian tentang perjanjian segel darahnya dan orang yang menyuruhnya membunuh Gianna adalah Santino sendiri.
Cassian pun memahami tentang permasalahan tersebut, namun ia masih tak terima kalau Gianna dibunuh dan John harus mendapatkan hukumannya saat keduanya bertemu lagi. John kemudian kembali ke Continental, di mana Santino menelpon John untuk minta maaf atas perbuatannya yang telah mengirim Ares. Tetapi John langsung menutup teleponnya yang menandakan bahwa John benar-benar marah kepada Santino dan akan menepati janjinya untuk membunuh Santino. Menyadari keputusan John yang sangat bulat, Santino pun membuka kontrak senilai $7 juta ke semua pembunuh bayaran tersembunyi di New York untuk membunuh John Wick. Para pembunuh pun langsung melakukan penyerangan setiap melihat John Wick yang sedang menuju ke stasiun. Mulai dari pemain seruling di kereta bawah tanah yang berhasil menembak perut John. Lalu ada mantan sumo yang juga tiba-tiba menyerang saat John berjalan. Akan tetapi, John berhasil mengalahkan mereka semua. Gak cuma itu, 2 orang di stasiun kereta bawah tanah juga menyerang John. Namun keduanya langsung dikalahkan oleh John hanya dengan sebuah pensil alis. Tak lama setelah John melanjutkan jalannya, ia kembali dihadapkan oleh Cassian yang muncul di depan matanya. John pun segera berlari dan memancingnya masuk ke dalam gerbong kereta, di mana keduanya menunggu penumpang sepi untuk melakukan pertarungan. Dalam pertarungan tersebut, John berhasil menikam dada Cassian menggunakan pisau. Meskipun begitu, John tetap mengingatkan Cassian agar tidak mencabut pisaunya, karena jika dicabut, maka Cassian akan kehilangan banyak darah yang bisa merenggut nyawanya. John kemudian meninggalkan Cassian sendirian di dalam gerbong. Namun, sayangnya John kembali dikejar-kejar oleh 2 pembunuh bayaran yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Untung saja di situ ada pembunuh bayaran juga yang sedang menyamar sebagai tunawisma. John pun memberinya koin emas untuk minta bantuan dan segera bersembunyi di balik plastik kerupuk. Saat kedua petugas kebersihan lewat, tunawisma itu langsung menembaknya yang membuat John aman dari kejaran pembunuh. John kemudian tersadar di sebuah tempat dan mendapati lukanya sudah diperban. Ternyata tempat ini adalah markas para pembunuh dengan kedok tunawisma atau penguasa bawah tanah. John lalu dibawa ke penguasa bawah tanah sekaligus seseorang yang dulu hampir terbunuh oleh John bernama Bowery King. Tapi John masih memberinya kesempatan untuk hidup dengan menggores kulit di lehernya. No one sneaks up on me anymore. John kemudian meminta bantuan ke Becca untuk menemukan keberadaan Santino yang kemudian mendapatkan respon sportif dari Becca. Bahkan Becca juga memberinya sebuah senjata, meskipun hanya berupa pistol dengan 7 peluru saja. Get you 7 rounds. Let's go. Setelah mengetahui lokasi Santino dari Becca, John pergi menemui Santino yang sedang merayakan pesta pelantikan Hick Table di sebuah museum. Di sana, John membuat kegaduhan sambil mengejar Santino. Dengan berbekal merebut senjata dari musuh, John akhirnya berhasil membunuh semua anak buah Santino. Santino lalu menggiring John ke sebuah ruangan cermin refleksi yang membuat John sedikit kesusahan untuk membunuh si target. Namun, John lagi-lagi meratakan anak buah Santino dengan instingnya. Sementara itu, Santino yang panik bahagia diamankan oleh Ares. Setelah Ares membiarkan Santino pergi, Ares menghadapi John menggunakan pistol dan belatinya.
Keduanya pun jatuh ke dalam pertempuran singkat, di mana Jon berhasil merebut Bloody Arras dan menikam di bagian dadanya sampai ia tewas. Santino kemudian pergi ke tempat yang paling aman, di mana ia tak bisa terbunuh karena adanya peraturan, yaitu di Hotel Continental milik Winston. Ketika Jon tiba di Continental, Santino dengan santainya menunggu Jon sambil makan, karena berpikir kalau Jon tidak akan membunuhnya. Winston yang tahu betul apa yang dipikirkan Jon mencoba menenangkan Jon agar pergi dari hotelnya. Akan tetapi, kegigihan Jon membuatnya tak peduli dengan peraturan dan langsung melepaskan tembakan ke kepala Santino hingga meninggal. Merasa puas, Jon kemudian pergi menjemput anjingnya yang ia titipkan ke Sharon. Jon lalu kembali ke rumahnya yang sudah hancur dan tak menyisakan kenangannya bersama sang istri kecuali gelang milik Helen. Tak lama kemudian, Sharon datang untuk menjemput Jon dan membawanya ke hadapan Winston di sebuah taman. Di sana, Winston menjelaskan ke Jon bahwa para petinggi High Table sudah menggandakan kontrak 7 juta dolarnya secara global. Jadi yang mengincar Jon saat ini bukan hanya pembunuh di New York saja, melainkan di seluruh dunia. Dan karena Jon membunuh Santino di area Continental, maka Winston menyatakan Jon sebagai excommunicado, yang artinya Jon kehilangan semua akses dan hak istimewanya di Hotel Continental. Namun karena sudah berteman lama dengan Jon, Winston pun memberi Jon waktu 1 jam untuk kabur sebelum para pembunuh memburunya. Namun sebelum pergi, Jon mengingatkan ke Winston agar memberitahu ke semua orang jika mereka mengejarnya, maka Jon tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka semua. Jon kemudian pergi bersama anjingnya, sedang Winston memulai kontrak kepada para pembunuh yang membuat semua orang di jalanan melihat ke arah Jon dan ingin membunuhnya demi hadiah uang. Film ini ditutup dengan Jon yang berlari sekencang mungkin sambil membawa anjingnya. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film John Wick Chapter 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tidak ada bau yang nikmat selain kotoran kuku jempol kaki. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.